Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rani Nurul Hatimah dan saya dari grup 4. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai traditional and conventional view of learning and instruction. Untuk pembahasan pada hari ini, ada yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari tradisional dan konvensional dalam pembelajaran dan instruksi. Yang kedua, saya akan memberikan karakteristik utama dari instruksi tradisional dan konvensional. Yang ketiga, ada teori psikologi di balik pembelajaran tradisional dan konvensional. Yang keempat, ada manfaat pembelajaran tradisional dan konvensional. Yang kelima, saya memberikan tantangan pengajaran tradisional dan konvensional. Dan yang terakhir, relevansi pembelajaran tradisional dan konvensional. Pertama adalah mengenai traditional and conventional view in learning and instruction. Jadi pembelajaran tradisional itu ditandai dengan pendekatan otoritatif di mana guru menjadi sumber utama pengetahuan dan siswa berperan sebagai penerima informasi. Proses pembelajaran bersifat satu arah dari guru ke siswa dan seringkali menekankan pada hafalan serta pengulangan materi. Teks klasik atau materi otoritatif menjadi fokus utama dalam pembelajaran tradisional ini. Kemudian adapun pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional mengacu pada proses belajar mengajar yang monoton dan verbalis, di mana guru berperan sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran ini sering menggunakan metode ceramah yang berfokus pada transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Siswa dianggap sebagai penerima pasif dari informasi yang disampaikan. Maka dari itu, kadang pembelajaran konvensional itu juga disebut dengan pembelajaran tradisional karena dari definisi maupun karakteristik mereka yang hampir sama. Kemudian kita masuk ke karakteristik utama dari instruksi tradisional dan konvensional. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dalam pembelajaran tradisional dan konvensional, peran guru sangat dominan sebagai sumber utama pengetahuan. Proses ini berorientasi pada guru atau teacher center, di mana siswa hanya dianggap sebagai penerima informasi dan tidak beri ruang yang cukup bagi siswa untuk berpartisipasi aktif, bertanya, atau berdiskusi tentang materi yang disampaikan. Siswa cenderung menjadi pasif, mengikuti arahan guru tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait bagaimana pembelajaran harus berjalan. Model ini mengabaikan peran siswa sebagai pembelajar yang mandiri dan berpikir kritis. Yang kedua ada metode ceramah dan dalam model ini, ceramah adalah metode utama yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Guru memberikan penjelasan materi, sementara siswa hanya diharapkan untuk mendengar, mencatat, dan menghafal informasi tersebut. Proses hafalan ini seringkali tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam, sehingga siswa hanya mengingat informasi untuk keperluan jangka pendek saja. Contohnya seperti kalau ada ujian tiba-tiba. Kemudian yang ketiga ada struktur yang jelas. Pembelajaran tradisional dan konvensional mengikuti struktur yang sangat terorganisir dan kaku. Kurikulum dirancang dengan urutan dan prosedur yang ketat, dan materi disampaikan secara linear. Siswa harus mengikuti urutan yang ditetapkan tanpa ada fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik-topik yang menarik minat mereka. Struktur yang jelas ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kontrol bagi pembelajar. Kemudian yang keempat ada minim interaksi dan kolaborasi. Pembelajaran tradisional cenderung berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Siswa tidak banyak diberi kesempatan untuk berdiskusi atau bekerja sama dengan rekan-rekan mereka dalam memahami materi.
Kurangnya interaksi ini membatasi siswa untuk membangun pengetahuan mereka melalui pertukaran ide dan pengalaman dengan orang lain. Dalam banyak kasus, pembelajaran bersifat individual dan kolaborasi dianggap tidak perlu atau tidak didorong. Yang kelima, ada fokus pada buku teks dan teks klasik. Dalam pendekatan ini, materi pembelajaran sangat bergantung pada buku teks atau literatur klasik. Buku teks seringkali dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang sah, dan guru cenderung mengandalkan buku tersebut dalam menyampaikan materi. Yang keenam ada evaluasi berbasis ujian tertulis. Evaluasi dalam pembelajaran tradisional dan konvensional biasanya berbasis pada ujian tertulis, dan sifatnya itu sumatif, yaitu dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur sejauh mana siswa dapat mengingat materi yang telah diajarkan. Penilaian ini seringkali hanya menilai kemampuan hafalan siswa, bukan kemampuan mereka untuk menganalisis, problem solving, ataupun berpikir kritis. Dan yang terakhir ada keterbatasan aplikasi praktis. Pembelajaran tradisional dan konvensional cenderung bersifat teoritis dan abstrak, di mana materi yang disampaikan jarang dihubungkan dengan aplikasi praktis dalam konteks kehidupan nyata. Ini membuat pembelajaran terasa jauh dari relevansi dengan situasi sehari-hari atau pekerjaan yang mungkin akan dilakukan siswa di masa depan. Jadi, itu tadi mengenai karakteristik dari instruksi tradisional dan konvensional. Kita lanjut ke teori psikologi di balik pembelajaran tradisional dan konvensional. Pertama ada behaviorisme. Seperti yang sudah pernah kita bahas, behaviorisme adalah teori pembelajaran yang terjadi melalui pengulangan dan penguatan. Guru memberikan misalnya memberikan materi atau informasi, dan siswa memberikan respon. Responnya bisa menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan. Bila respon siswa ini benar, mereka akan mendapat penguatan positif seperti nilai bagus atau pujian. Tetapi jika salah, mereka bisa menerima koreksi atau hukuman. Pembelajaran tradisional seringkali memanfaatkan penguatan ini untuk memotivasi siswa, tetapi siswa mungkin menjadi tergantung pada penghargaan eksternal daripada motivasi internal mereka untuk belajar. Contohnya, seorang siswa yang belajar hanya untuk mendapatkan nilai bagus, di mana nilai bagus ini tadi merupakan penguatan positif, cenderung tidak tertarik pada materi itu sendiri, tetapi lebih fokus pada hasil akhirnya. Yang kedua ada kognitivisme. Teori ini mengemukakan bahwa siswa belajar melalui perkembangan kognitif. Pembelajaran tradisional seringkali disesuaikan dengan asumsi bahwa siswa berada pada tahap perkembangan tertentu. Sebagai contoh, di tingkat kuliah, guru bahasa Inggris sering mengajarkan cara menulis esai atau menganalisis teks sesuai teori kognitivisme. Dalam pendekatan tradisional, mahasiswa cenderung hanya mengikuti petunjuk tanpa diajak berpikir kritis atau berinovasi dalam menulis. Mereka mengerjakan tugas dengan pola yang sudah ditentukan, tanpa banyak kesempatan untuk mengembangkan gaya menulis sendiri atau mengeksplorasi ide-ide kreatif mereka. Hal ini dapat berdampak pada psikologi siswa, di mana meskipun materi disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif, kurangnya tantangan mental dapat mengurangi motivasi dan kreativitas siswa. Siswa menjadi pasif dalam belajar, lebih fokus pada hasil akhir seperti nilai, daripada pemahaman mendalam atau pengembangan keterampilan berpikir mereka yang lebih kritis. Yang ketiga ada konstruktivisme. Teori ini menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran yang seringkali kurang diaplikasikan secara maksimal dalam pembelajaran tradisional dan konvensional karena sifatnya yang berpusat pada guru. Dalam pembelajaran tradisional, siswa mungkin kurang dilibatkan dalam diskusi interaktif atau kegiatan kolaboratif yang penting untuk pengembangan kognitif dan sosial mereka. Contohnya, dalam kelas dengan metode ceramah, siswa lebih sedikit berinteraksi dengan teman sebaya, sehingga kemampuan mereka untuk bekerja sama atau berdiskusi menjadi kurang berkembang.
Dan yang terakhir ada pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa siswa belajar melalui observasi dan peniruan. Dalam pembelajaran tradisional, guru bertindak sebagai model utama yang diikuti oleh siswanya. Ini mengarah pada situasi di mana siswa meniru perilaku atau cara guru mengajarkan, tetapi kurang mendapat kesempatan untuk eksplorasi mandiri. Pendekatan ini lebih menekankan pada penguasaan konsep yang ditunjukkan oleh guru daripada penerapan kreatif dari pengetahuan yang diperoleh. Contohnya, dalam kelas speaking, guru memperagakan dialog singkat tentang memperkenalkan diri. Contohnya, "Hello, my name is Rani, nice to meet you." Siswa kemudian meniru dialog tersebut dengan mengganti nama dan informasi pribadi mereka saja. Contohnya menjadi, "Halo, my name is Widya, nice to meet you." Begitu juga dalam latihan menulis. Guru menunjukkan cara menulis paragraf deskriptif dan siswa meniru struktur yang sama untuk mendeskripsikan objek atau tempat lain sesuai instruksi. Itu tadi seputar teori psikologi di balik pembelajaran tradisional dan konvensional. Kita lanjut ke pembahasan manfaat pembelajaran tradisional dan konvensional. Yang pertama ada efisiensi pengajaran. Metode konvensional memungkinkan guru untuk mengajarkan materi kepada sejumlah besar siswa secara efisien karena sifatnya yang terstruktur dan berbasis ceramah. Efisiensi ini dapat meningkatkan rasa aman pada siswa karena mereka mengetahui apa yang diharapkan dan mereka merasa bahwa mereka belajar dengan cara yang sudah terbukti efektif. Contohnya, dalam kelas yang diatur dengan metode ceramah, siswa bisa dengan cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk ujian, memberikan mereka rasa percaya diri karena mereka merasa siap dengan materi. Yang kedua ada struktur dan keteraturan. Metode ini memberikan struktur dan keteraturan dalam proses pembelajaran dengan aturan dan tata tertib yang jelas, sehingga memudahkan siswa mengikuti alur pembelajaran. Siswa merasa lebih aman dan stabil dalam belajar ketika struktur pembelajaran itu teratur dan konsisten. Ini dapat mengurangi kecemasan terkait kebingungan atau perubahan yang tiba-tiba terjadi dalam proses belajar. Contohnya, dalam lingkungan kelas yang sangat terstruktur, siswa dapat mengantisipasi apa yang akan mereka pelajari setiap hari, memberikan mereka rasa nyaman dan meminimalkan stres akademik. Yang ketiga ada pemeliharaan nilai-nilai tradisional. Metode tradisional dalam pendidikan sering berfokus pada prinsip-prinsip dan pendekatan yang telah lama digunakan, seperti pengajaran berbasis ceramah, hafalan, atau penekanan pada tata tertib aturan yang ketat. Metode ini berusaha untuk menjaga dan melestarikan cara-cara lama yang dianggap efektif dalam membentuk kedisiplinan dan pengetahuan dasar siswa. Metode ini dapat membuat siswa merasa aman dan nyaman karena adanya struktur yang jelas dan harapan yang konsisten. Siswa yang cenderung menyukai aturan dan kejelasan mungkin merasa didukung dalam lingkungan belajar yang tradisional. Namun hal ini juga bisa menghambat aktivitas dan inisiatif mereka karena terlalu fokus pada tata cara yang kaku. Kurangnya fleksibilitas dalam metode ini juga dapat membatasi eksplorasi dan inovasi dalam belajar. Contohnya, dalam kelas bahasa Inggris yang berfokus pada metode tradisional, siswa diajarkan untuk menghafal aturan tata bahasa dan pola kalimat seperti simple past tense, present tense, dan lain-lain, tanpa banyak berlatih berbicara atau mendengarkan dalam konteks nyata. Meskipun mereka memahami struktur formal bahasa, siswa mungkin kesulitan untuk berkomunikasi dengan lancar dalam situasi percakapan sehari-hari karena kurangnya latihan berbicara yang interaktif. Kemudian, tantangan pembelajaran tradisional dan konvensional. Yang pertama, kurang interaktif. Pembelajaran yang berpusat pada guru didasarkan pada teori behaviorisme, di mana guru sebagai sumber utama pengetahuan berperan untuk mengkondisikan siswa. Dalam konteks ini, siswa seringkali dianggap pasif dan harus menerima informasi tanpa keterlibatan aktif, yang dapat mengurangi motivasi intrinsik
siswa untuk belajar. Yang kedua ada minimnya keterlibatan siswa. Siswa memiliki keterlibatan yang terbatas dalam proses pembelajaran, sehingga mereka hanya mengikuti instruksi tanpa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau mengambil inisiatif. Keterampilan yang terbatas dapat membuat siswa merasa tidak dihargai atau kurang penting dalam proses belajar, yang mengurangi rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Contohnya, siswa yang tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi atau bertanya di dalam kelas mungkin merasa kurang berharga atau tidak percaya diri dalam mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri. Yang ketiga, keterbatasan dalam pengembangan keterampilan. Metode ini mungkin tidak sepenuhnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi siswa, karena lebih fokus pada hafalan dan pengulangan materi. Siswa mungkin merasa tertekan untuk menghafal informasi daripada benar-benar memahami isi materi. Ini dapat memicu kecemasan ujian dan menghambat pengembangan keterampilan problem solving yang penting di dunia nyata. Contohnya, dalam pembelajaran berbasis hafalan, siswa mungkin bisa mengingat informasi untuk ujian, tetapi mereka kesulitan menerapkan pengetahuan tersebut. Yang keempat ada keterbatasan dalam menghadapi perubahan kontekstual. Metode tradisional sering tidak responsif terhadap pengembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan di era modern, yang mengakibatkan siswa tidak siap menghadapi tantangan zaman. Siswa mungkin merasa frustasi atau tertinggal jika metode yang digunakan tidak relevan dengan konteks kehidupan mereka saat ini, mengurangi motivasi mereka untuk belajar dan adaptasi terhadap teknologi. Contohnya, dalam era digital, siswa yang masih diajarkan dengan metode tradisional berbasis buku dan ceramah mungkin merasa kesulitan untuk bersaing dengan siswa lain yang sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran mereka. Kemudian selanjutnya, relevansi pembelajaran tradisional dan konvensional dalam konteks psikologi pendidikan. Pembelajaran tradisional tetap relevan dalam konteks psikologi pendidikan karena banyak prinsip dasar yang masih digunakan dalam teori-teori modern, struktur yang jelas, peran guru yang dominan, dan penggunaan penguatan eksternal, semuanya membantu mendukung beberapa aspek penting dalam pengembangan kognitif, perilaku, dan motivasi siswa. Tetapi meskipun metode pembelajaran modern lebih banyak menggunakan pendekatan interaktif dan fleksibel, pembelajaran tradisional masih memiliki tempat penting, terutama dalam hal disiplin dan pencapaian hasil terukur. Kesimpulan pembahasan pada hari ini adalah pandangan tradisional dan konvensional dalam pembelajaran dan pengajaran memiliki kelebihan dalam hal yang terstruktur dan jelas, dan kontrol guru yang juga efektif. Namun, meskipun metode ini menawarkan efisiensi dan struktur yang jelas yang dapat membantu beberapa siswa merasa aman, metode ini juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan dalam relevansi praktis dan interaksi yang terbatas di kelas. Untuk mengimbangi kelemahan ini diperlukan inovasi yang lebih aktif untuk mendorong keterlibatan siswa dan mengembangkan keterampilan aplikatif yang relevan dengan kehidupan nyata. Jadi, itu tadi penjelasan mengenai traditional and conventional views in learning and instruction. Apabila ada penjelasan yang masih kurang dipahami, teman-teman dipersilahkan untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan jika ingin bertanya. Bertanya. Silahkan. Perkenalkan, saya Rafika Israsana. Saya ingin bertanya,
Tadi kan ada dijelaskan salah satu karakteristik pembelajaran tradisional dan konvensional itu evaluasinya berbasis ujian tertulis. Nah, apakah semua evaluasi berbasis ujian tertulis itu termasuk ke dalam pembelajaran tradisional dan konvensional? Oke, terima kasih. Oke, mungkin langsung saya jawab saja. Jadi, meskipun ujian tertulis ini seringkali dianggap dalam karakteristik pembelajaran tradisional dan konvensional, tetapi itu juga disesuaikan dengan bagaimana pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya itu pilihan ganda ataupun sesuatu yang dijawab plek ketiplek mirip sama isi di buku, itu termasuk ke dalam tradisional dan konvensional. Tetapi jika pertanyaannya itu berupa esai yang memungkinkan kita untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan soal tersebut, itu bisa termasuk ke dalam pembelajaran yang sudah modern karena dia mengasah problem solving dan pemikiran kritis kita. Seperti itu. Apakah masih kurang jelas? Sudah jelas. Baik. Jadi tidak semua ujian yang berbasis teks tertulis itu adalah pembelajaran tradisional dan konvensional. Kembali lagi pada bagaimana jenis dari soal tersebut. Apakah melatih problem solving dan pemikiran kritis kita atau tidak. Seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin cukup sekian untuk presentasi kita pada hari ini. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan pada presentasi pada hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.